Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu kembali dengan Ibu Siti Sundari dari SMK Tanah Bakti dengan mata pelajaran Bahasa Sunda. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah ya, baik semuanya, insya Allah. Pada minggu ini kita lanjut dari materi sisindiran dengan indikator yaitu pengelompokan sisindiran dilihat atau berdasarkan isi dan juga berdasarkan wujud atau struktur teksnya. Oke, anak-anak ibu yang ibu sangat banggakan, kita share langsung slide yang akan ibu bagikan di kegiatan hari ini. Oke, ini pengelompokan sisindiran berdasarkan struktur teks dan isinya. Oke, bagian yang kemarin sudah kita pelajari tentang apa itu sisindiran, manfaatnya apa, dan juga sampai ciri umum dari sisindiran. Sekarang kita kepada pengelompokan atau bahasa Sundanya bagian sisindiran menurut M.A. Salmon, yaitu orang yang ahli dalam bidang sastra Sunda. Oke, di sisindiran terbagi menjadi dua pengelompokan pertama. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk atau wangun atau struktur teks yang terbagi lagi menjadi rarakitan, paparikan, dan wawangsalan. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan isi. Kalau isi itu isi, ya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu piwuruh, silih asih, dan sesebut. Yang paling mudah mungkin ibu jelaskan dari isi dulu. Piwuruh itu adalah nasihat atau pepatah, silih asih itu kasih sayang, sesebret itu humor atau jenaka. Mungkin ada kesulitan kita kalau yang bukan orang Sunda asli pasti harus menerjemahkan dulu biar tahu isinya apa. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu bisa bertanya ke ibu nanti di offline atau juga kamu bisa melihat Google Translate atau punya kamus bahasa Sunda yang bisa membantu apa itu isinya. Oke, selanjutnya untuk penjelasan yang kedua tentang pembagian sisindiran berdasarkan struktur teks atau wangun. Yang pertama, ada rarakitan. Rarakitan secara umum sama seperti tadi yang kemarin sudah kita share mengenai ciri dari sisindiran. Punya apa? Punya baris ada 4, terus ada pengelompokan cangkang dan kulit, cangkang dan isi, dan juga ada vokal yang vokal yang sama antara baris pertama dengan baris ketiga, baris kedua dengan baris keempat, dan juga sisindiran secara umum itu selalu berpasangan. Tadi ya baris pertama dan baris ketiga, baris keempat, dua dan baris keempat. Oke, dari struktur teksnya rarakitan ada ciri khusus yaitu ada kata-kata, baik satu kata maupun dua kata pada baris kulit akan diulang kembali pada baris isi. Seperti apa sih contohnya? Seperti ini. Kemarin sudah ya, contohnya udah Bu kasih tahu, contoh-contoh teks sindiran. Ibu ambil satu. Itu ada yang sepanjang jalan soreang, mual oleh di aspalan. Sepanjang tacan kasorang, mual oleh di akalan. Di situ ada kata sepanjang di baris pertama, diulang lagi di baris ketiga. Kata awal mual oleh diulang kembali, mual oleh di baris kedua, diulang kembali di baris keempat. Itu yang paling khusus. Pasti itu disebut dengan rarakitan. Meskipun ada suku kata yang ada di baris ketiga ang itu diulang atau sama dengan baris ketiga. Baris pertama ang, vokal suku katanya angangnya sama dengan baris ketiga. Begitu pula dengan baris kedua alan di baris keempat diulang kembali. Nah, itu
itu ciri tambahan. Tapi yang paling utama adalah sapanjang. Nah, kata pertama tadi kan patokannya ada kata baik satu maupun dua kata dari baris kulit diulang kembali pada baris isi. Jadi bahasa panjang diulang di baris pertama, diulang di baris ketiga. Mual weleh ini dua kata ya, diulang kembali di baris keempat. Itu yang disebut dengan rara kita. Paham ya, Nak ya? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya paparikan. Kalau dalam bahasa Sunda, paparikan itu asal katanya dari parek katanya. Artinya dekat. Dekat itu adalah dekat. Ciri khususnya, ya dia tidak seperti di paparik tidak rakitan. Dia hanya fokus terhadap suara vokal atau suku kata terakhir di setiap baris yang berpasangan. Nah, seperti ini. Aya lemut dina batu di baris pertama. Ini ya, tu diulang kembali di kedah tumut karena waktu tu lagi di baris ketiga. Baris kedua, aya kuya di muara ra diulang kembali di baris keempat di dunia orang barang. Gitu. Ya, jadi kalau paparikan fokusnya di belakangnya saja. Suku kata yang ada di belakang di baris pasangan. Di baris yang berpasangan tadi. Baris 1 dengan baris 3, baris 2 dengan baris 4. Oke, selanjutnya wawang salan. Nah, ini yang mungkin agak sulit karena harus tebak-tebakan, yaitu wawang salan, teka-teki gitu ya. Ciri khususnya ya, kalau yang kemarin, yang sebelumnya rakitan, paparikan itu semua 4 baris, tapi kalau di wawang salan itu hanya 2 baris, di mana baris pertama dia cangkang, baris kedua itu isi. Nah, yang ketiga nih ciri khususnya, siga tata rucingan atau teka-teki, tebak-tebakan. Ya, kata yang dimaksud itu disembunyikan untuk diketahui padahal itu harus diketahui di cangkangnya. Suaranya akan mendekati purwakanti yang dimaksud. Kita lihat contohnya ya. Abdi teh kapiring letik itu masuk ke dalam baris pertama yaitu cangkang. Baris kedua kaisinan ku gamparan itu esi. Tapi yang dimasuk wangsalan ini apa yang ditebaknya? Yaitu benda yang disebut dengan pisin. Pisin itu adalah piring letik. Nah, piring letiknya sudah ada di baris pertama. Ya, isinnya ditambah kata dengan P, huruf P, karena di orang Sunda mah namanya piring letik itu disebut dengan pisin. Ya, ini mungkin agak kesulitan ya, tapi masih bisa dicari juga. Asal bertanya ke siapa saja, baik ke ibu, dia menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teka-teki ini yang terdapat. Oke, selanjutnya. Nah, sifat dari wawangsalan ini bisa diklasifikasikan atau dikelompokkan seperti ini. Cangkang, isi, tatarucingan, jeung jawabannya. Jadi biasanya baris pertama itu cangkangnya dan mengandung jawaban. Itu harapnya di omongan, dan biasanya ini bisa sama seperti manfaat dari sindiran, yaitu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tugas yang ada di materi hari ini di nilai pengetahuan, yaitu tugasnya kalian bisa lihat di buku BSE Bahasa Sunda, yaitu Pancen 2 dan Pancen 3. Pancen 2 itu tentang mengklasifikasikan apakah itu masuk ke rarakitan atau paparikan, dan makna yang terkandungnya yang masuk ke dalam pengelompokan sindiran dikelompokkan berdasarkan isi. Apakah dia huruf, apakah dia siliasi, atau dia sesebret. Dan dilihat, jangan lupa dilihat di bab 9 BSE Bahasa Sunda yang ada di yang kalian sudah punyai. Nanti silakan dirubah dalam bentuk PDF dan diupload di portal belajar. Oke, selanjutnya. Sindiran sesuai dengan tujuannya atau manfaatnya juga. Kalau sindiran itu
salah satunya bisa dikawihkan. Nah, ini salah satunya. Nah, Ibu kasih syairnya atau maaf liriknya, yaitu kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong ka jalan. Sono mondok, sono nganjang, sono patepang di jalan. Gimana ngawihnya? Ada yang bisa? Ada. Coba jelasin ya, atau Ibu contohin. Kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong ka jalan. Sono mondok, sono nganjang, sono patepang di jalan. Oke, satu lagi. Ada satu lagi teks yang sesindiran yang bisa dikawihkan dan sudah kalian kenal. Bubui bulan, sangrai bentang, panon poe disa sate, unggal bulan, abdi teang, unggal poe abdi oge ha, adi. Ini udah tahu ya? Oke, dicontohin lagi. Bubui bulan, sangrai bentang, panon poe disa sate. Unggal bulan abdi teang, unggal poe oge hade. Oke, itu mungkin sesindiran, contoh sesindiran yang bisa dikawihkan. Dibuat senang, jangan dibuat kaku, biar kalian juga lebih akrab dengan budaya Sunda. Oke, tidak lupa di sini ada penugasan yang masuk ke dalam nilai keterampilan. Kalian cari teks sindiran yang bisa dikawihkan, tidak boleh sama dengan yang tadi Ibu contohkan, cari yang lain. Nanti kalian share di IG dan di teks Starbug Official Kurikulum Starbug 2019 dan Starbug. Dan di tag juga IG Ibu Siti Sundari 54379. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatannya. Ketemu kembali dengan Ibu di materi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.